Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Jumat 3 Oktober 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan renungan kita pada bacaan Ekaristi hari ini. Hari ini Jumat pertama, kesempatan untuk menghormati hati Yesus yang Maha Kudus, berdevosi kepada sakramen Maha Kudus, dan beradorasi kepada sakramen Maha Kudus. Bacaan yang pertama dikutip dari Kitab Baruk bab 1 ayat 15-22. Kita dengarkan bagaimana pertobatan bangsa-bangsa yang meninggalkan Yahweh. Mereka menyadari kami telah berdosa terhadap Tuhan dan tidak mentaati perintah-perintahnya. Mereka berkehendak untuk kembali menempatkan Allah di atas segala-galanya. Sedangkan pada bacaan Injil, Yesus berbicara dan mengecam kota-kota yang tidak percaya kepadanya. Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Mereka dikatakan celaka karena mereka tidak percaya akan karya-karya Yesus. Mereka dibandingkan dengan Tirus dan Sidon, seandainya terjadi mukjizat seperti tengah-tengah mereka, maka mereka akan bertobat dan berkabung kembali kepada Allah. Dan tanggungan Tirus dan Sidon pada penghakiman akan lebih ringan daripada kota-kota yang dikecam Yesus, yakni Betsaida dan Korazim. Yesus ingin agar mereka yang mengerti, melihat mukjizat Yesus, bertobat dan mengakukan dirinya sebagai anak-anak Allah dan tidak menolak Yesus. Namun itulah yang dibuat oleh kota-kota yang dikecam oleh Yesus. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, bacaan yang pertama dan bacaan Injil menunjukkan sikap bagaimana orang harus bertobat, kembali mengandalkan Allah di atas segala-galanya. Bacaan yang pertama menegaskan kepada kita bagaimana orang-orang yang dahulu telah melawan dan menolak kehendak Allah akhirnya menyadari diri, bertobat, dan menyesali segala dosa-dosanya. Dan mereka ingin kembali mendengarkan suara Allah, karena mereka telah melihat bagaimana Allah menuntun nenek moyang mereka keluar dari Mesir menuju tanah terjanji. Namun yang paling penting adalah pertobatan sejati, bukan hanya pertobatan sesaat. Allah menghendaki agar mereka bertobat benar-benar dengan meninggalkan Allah-Allah yang lain dan kembali menempatkan Allah di tengah-tengah mereka, sehingga mereka tidak akan beribadat kepada dewa-dewi Baal, Allah yang lain yang tidak mampu
menyelamatkan mereka. Dengan demikian mereka ingin agar Allah menyayangi mereka kembali, dan konsekuensinya adalah meninggalkan Allah-Allah yang lain dan menempatkan Yahweh di tengah-tengah hidup mereka. Kalau mereka bertobat, maka mereka akan tetap boleh ambil bagian dalam karya keselamatan. Pada Injil, kota-kota dikecam karena sekalipun melihat, mengalami apa yang dibuat Yesus, mereka tetap tegar tengkuk, tidak mau percaya bahwa Yesus adalah utusan Allah yang menyelamatkan kita. Kalau kita tahu dan tidak melakukan, kita akan dikecam oleh Yesus. Celakalah kamu, Sidon dan Tirus berbuat kejahatan karena mereka tidak melihat tanda-tanda itu. Maka dikatakan tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan. Kita semua tahu, mengerti bagaimana Allah lewat Yesus Kristus telah mendampingi kita, mendorong kita, memberkati kita. Maka seharusnya kita membalasnya dengan sikap hidup yang baik sebagai anak-anak Allah. Secara konkret, kita menempatkan kembali Yesus dalam hidup kita. Atau dengan kata lain, tindakan kita, hidup kita didasarkan atas Yesus dan sabda serta kehendaknya, bukan kehendak kita sendiri. Seperti bangsa yang tinggal di Betsaida, Kapernaum, dan Korasim, yang menutup diri atas kehendak Allah yang telah mereka alami dan mereka lihat. Sebagai anak-anak Allah, kita juga telah mengalami banyak hal yang datang dari Allah. Lalu pertanyaannya, apakah kita sudah beriman dengan benar kepada Yesus yang telah memberikan hidupnya untuk kita? Ataukah kita tegar tengkuk seperti Kapernaum, Korasim, dan Betsaida? Mari kita bersama-sama bertobat, kembali menempatkan Yesus dalam hidup kita, agar akhirnya kita nanti kedapatan setia ketika Tuhan datang untuk menghakimi kita, untuk membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Semoga akhirnya dengan pertobatan itu kita semua boleh ambil bagian dalam karya keselamatan. Jangan sampai kita dikatakan celakalah, tapi berbahagialah karena kita mengikuti kehendak Allah. Mudah-mudahan lihat sabda-sabda Tuhan hari ini, kita mampu benar-benar menjadi orang yang setia, mengandalkan Yesus di atas segala-galanya, dan kita tempatkan Yesus di dalam hati kita, sehingga karya, tindakan, dan perbuatan kita hanya berdasarkan sabda dan kehendaknya yang sungguh membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih,
Kami bersyukur atas sabda-Mu yang membawa kami untuk pertobatan yang sejati, mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Semoga dengan bantuan dan rahmat-Mu, kami bertindak berdasarkan kehendak-Mu itu sendiri. Kuatkan iman kami yang lemah, yang jatuh, yang mandek, bahkan kadang hilang. Agar dengan iman itu kami tetap mengakui Engkau di atas segala-galanya dan menyerahkan hidup hanya kepada-Mu. Semoga dengan bantuan dan berkat-Mu, iman kami semakin kokoh, kuat, mendalam, dan tangguh. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurai, yang punya kesulitan ekonomi Engkau bantu usahanya agar berhasil dengan sebaik-baiknya. Biarlah akhirnya dalam situasi seperti itu kami tetap setia pada iman kami. Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, saya ingatkan, saya anjurkan, saya ajak untuk terus-menerus memiliki pola hidup yang sehat, agar bila kita sehat, orang lain sehat, dan akhirnya kita terbebas dari mara bahaya dan segala penyakit. Terima kasih untuk semua usaha panjenengan dalam ambil bagian gereja mewartakan Injil lewat doa-doa panjenengan, pemberian diri, pemberian waktu, pemberian karya, pemberian tenaga, dan juga pemberian dana yang sungguh berguna untuk perkembangan gereja kita. Di bulan Rosario ini saya mengajak kita semua untuk terus-menerus menggiatkan usaha menghormati Maria dengan doa-doa Rosario kita. Hari ini Jumat pertama, panjenengan yang belum merayakan Ekaristi, saya persilahkan nanti sore bisa ikut dalam misa yang kedua yang sore hari pukul 6. Semoga dengan itu semua akhirnya kita benar-benar menghormati hati Maha Kudus dan berdevosi dan adorasi sakramen Maha Kudus. Besok Sabtu dan Minggu 4 dan 5 digunakan oleh MSF sebagai hari misi dan Oktober bulan misi. Kesempatan untuk mendukung para misionaris MSF lewat dana, maka hari Sabtu dan Minggu akan diberikan kepada penjana amplop-amplop misi yang bisa diisi kemudian dimasukkan kembali ke dalam kotak-kotak persembahan. Penjenengan yang sudah membawa uang yang dipersiapkan silakan segera diisi dan dimasukkan. Yang belum, amplop bisa dibawa pulang untuk kemudian dimasukkan ke dalam kotak persembahan setelah diisi dengan dana untuk para misionaris. Amplop ditunggu sampai akhir bulan. Kita dukung para misionaris dengan dana kita agar akhirnya mereka juga merasakan nyaman, aman, dan sukacita karena seluruh sumbangan kita yang sangat berarti bagi mereka. Untuk itu silakan berpartisipasi lewat amplop misi. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.